Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana teman-teman? Hari ini sedang melakukan aktivitas apa? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang hari ini sedang kurang sehat, saya doakan semoga Allah segera memberi kesehatan dan kesembuhan. Dan apabila ada teman-teman yang hari ini juga lagi bad mood, semoga diberi semangat lagi. Yuk teman-teman, simak video saya. Kali ini saya mengambil judul tentang motivasi bersih-bersih rumah ya, atau cleaning motivation. Nah, ini saya mulai dengan ngepel bagian lantai bawah ya teman-teman, karena ini juga sudah beberapa hari saya nggak ngepel. Memang ini ya teman-teman, nanti biar saya sekalian mau ambil tema ini seperti itu. Karena kalau sudah ada tujuan itu, nanti kita semakin giat ya teman-teman, karena kita sambil memvideokan dan sambil juga membersihkan rumah. Seperti itu teman-teman ya. Kadang kita itu ketika sedang vlog itu bukan hanya tujuan sesuatu aja ya teman-teman yang mengarah ke monetisasi, tapi juga bisa memotivasi diri kita sehingga kita pun menjadi lebih giat dalam membersihkan rumah, dalam mengatur keuangan, dalam mengatur menu makanan, pokoknya tentang aktivitas ibu rumah tangga, sehingga banyak hikmah ya teman-teman yang kita rasakan, terutama terlebih dari urusan rumah ya, itu akan lebih rapih ya rumah-rumah kita dan pekerjaan rumah menjadi teratur. Kalau itu saya yang rasakan seperti itu ya teman-teman. Semenjak ngevlog ini jadi ada celah-celah waktu tertentu kapan kita saat membersihkan rumah, kapan kita food prep, kapan juga kita untuk masak-masak dan juga belanja stok bulanan. Gimana nih teman-teman? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah gajian ya di bulan ini menjelang bulan November ya teman-teman. Nah, kalau saya kebetulan bukan tim yang gajian tanggal 28 atau 29 ya. Kalau saya adalah tim gajian di awal bulan. Jadi tanggal-tanggal segini itu masih tanggal-tanggalnya sekarat ya teman-teman. Wah, Masya Allah. Tinggal menunggu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah rezeki itu Allah selalu nggak pernah keliru ngasih dan juga nggak pernah kasih kita kekurangan ya. Dikasih sehat kita sudah bersyukur. Biasanya sih kalau manusia masih sifatnya gini ya teman-teman, dikasih panas ngeluh, katanya panas banget. Dikasih hujan banjir, hujan terus, itulah sifatnya manusia ya. Tapi ya itu hanya ini ya, sifat-sifat gurauan aja lah. Insya Allah kita semua nggak termasuk orang-orang yang kufur nikmat ya teman-teman, amin. Nah, ini kembali lagi saya sedang membersihkan teras atas ya teman-teman, karena ini lama ini saya nggak sapu-sapu bagian sela-selahnya. Kan waktu video itu yang kapan ya yang saya bersih-bersih di taman itu ya, pruning itu hanya pruning, nggak semuanya itu saya geser-geserin ngambilin sampahnya ya teman-teman, karena full durasi dan itu baru saya lanjut lagi. Nah, ini saya sedang membersihkan kipas angin teman-teman, karena kan musim panas ini lumayan panjang ya teman-teman, jadi kipas angin tuh rentan debu banget teman-teman. Jadi per sebulan sekali itu harus rutin dicuci, karena kalau kipas angin kotor nanti pada saat dinyalakan otomatis debunya kan terbang-terbang ya teman. Nah, akhirnya kan kita juga yang menghirup, itu kan juga kita bikin penyebab batuk pilek, jadi ya harus dicuci. Nah, siapa teman-teman yang suka nyuci kipas angin seperti saya? Dan ini jangan khawatir ya teman-teman, umumnya sih ya yang udah
biasanya bukan umumnya, kalau cuci kayak gini nih jangan khawatir akan mati atau dia kena air kemudian akan terbakar, enggak ya teman-teman, karena ini saya sudah pengalaman. Udah lama saya kalau bersihin kipas angin itu seperti ini teman-teman, jadi nggak cuma dielap aja, kalau saya benar-benar saya cuci ya pakai air seperti tadi, karena kalau nggak dicuci seperti tadi itu biasanya lengket teman-teman. Coba deh kalau misal cuma dielap aja pasti kan lengket ya, dan ini juga nih susah sekali menjangkau kotoran-kotoran yang ada di sela-selanya. Kalau kelamaan itu malah nempel teman-teman, dan ini susah dibersihkan ya. Mungkin perlu cairan khusus, cuma saya nggak ada, jadi ditelatenin aja saya cuci begitu pakai sabun aja. Nah kalau cuma sekedar nyuci baling-balingnya kan ringan ya teman-teman, gampang gitu, cuma pakai spons cuci piring aja sudah bersih. Nah ini juga kan kita harus prepare ya teman-teman, sebentar lagi musim penghujan akan tiba. Biasanya perubahan cuaca dari panas ke hujan itu juga rentan batuk pilek. Dari itu sebelum penghujannya terlalu sering, makanya dari sekarang kita harus prepare dulu ya teman-teman. Semua kipas-kipas angin tuh dibersihkan dari debu, karena mengantisipasi nanti sudah pergantian cuaca, kemudian kipas anginnya kotor, debunya kita yang hirup, akhirnya kan rentan batuk pilek sama anak-anak gitu teman-teman. Nah selain itu saya juga ini cuci-cuci sepatu ya teman-teman, mumpung masih panas ya. Nanti kalau sudah musim penghujannya itu terlalu sering, kita akan sulit teman-teman. Karena kalau sepatu itu kan jenis bahan yang lumayan tebal dan sulit ini ya, lama kekering maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah datang musim hujan, baru kita cuci-cuci sepatu, akhirnya kan nggak kering bagus gitu teman-teman. Makanya dari sekarang, mumpung masih panasnya bagus, hujannya masih jarang-jarang, yuk sepatu-sepatu yang disimpan kita prepare cuci-cuciin teman-teman. Nanti kalau sudah musim hujan sering kan kita sudah enak. Sepatu-sepatu atau skate apapun lah yang sulit untuk kering itu kan kalau sudah dicuciin itu bisa kita packing-packing rapih ya teman-teman. Jadi disimpan dalam keadaan bersih, dan juga jangan lupa dikasih butiran pengawet itu ya teman-teman yang untuk sepatu. Nah jadi nggak bikin sepatu jebol atau jamuran kalau sudah keringnya bagus. Nanti kalau mau pakai kita tinggal siap pakai dalam keadaan bersih dan rapih ya, lebih pede lagi kita makainya teman-teman kalau sepatunya bersih. Nah ini semua udah saya turun-turunin, kecuali sepatu suami tadi ada ya yang dari bahan kulit, itu tidak perlu dicuci karena dia ada semir khusus ya teman-teman, jadi cukup disemir aja, dan bagian dalamnya itu biasanya yang cuma perlu diangin-angin atau pakai cairan semprot. Udah itu aja teman-teman. Kalau sepatu-sepatu seperti ini kan sepatu kain biasa saya cuci biasanya teman-teman, karena dia dicuci juga nggak akan ini ya rusak gitu. Apalagi kalau dari zaman sekarang itu kan sepatu banyak yang dari kain ya teman-teman. Beda sama zaman dulu yang dari kalap itu kan biasanya pecah ya. Kalau ini kan enggak, zaman sekarang kan bagus ya sepatu-sepatu ini dari kain, seperti tinggal cuci aja, dia juga insya Allah nggak akan rusak gitu. Paling kalaupun nanti sudah lama kekuatan lemnya yang berkurang, nah itu kan bisa kita jahit itu kan sol, jadi kan lebih awet lagi. Nah ini saya lumayan banyak ya teman-teman nyuci sepatu, satu rak sepatu itu saya turunin semua teman-teman, kecuali yang masih bersih dan sepatu kulit suami yang nggak saya cuci karena itu nggak perlu ya. Nah ini saya pun sendal jepit itu sering teman-teman saya cuci, karena kalau bersih itu makanya pede aja gitu. Kalau kotor kayaknya gimana ya teman-teman, jadi walaupun pergi kemana-mana cuma pakai sandal jepit, kalau sandal jepitnya rapi bersih itu kita udah pede aja gitu, di kaki juga rasanya cakep dipakainya. Gitu teman-teman. Ayo teman-teman yuk semangat yuk, sebelum musim penghujan datang, apa-apa yang bahannya tebal yang perlu dicuci kita cuci dari sekarang, seperti karpet. Kalau kita nggak mau laundry, biasa kan kalau laundry juga asal-asal nyucinya ya, jarang ada laundry yang apik ya teman-teman. Nah itu cuci dari sekarang teman-teman, nanti pada saat musim hujan tiba, kalau karpet udah bersih kan enak ya teman-teman.
Nah, ini juga gini teman-teman, seperti saya tuh sepatu, terus juga, seperti bed cover, kalau selimut nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman, karena, kalau kita nyucinya di mesin cuci kan ada pengeringnya, jadi cepat kering di angin-angin juga ya. Nah, tapi seperti karpet itu kan perlu waktu 2 hari walaupun di musim panas ya teman-teman, jadi harus prepare dari sekarang. Biasanya kan, kalau di laundry itu belum begitu kering, kadang sudah dibungkus ya teman-teman, akhirnya kalau pas kita buka itu wangi parfum, ya parfum bau ya tetap bau ada gitu, bau kayak bau apa ya, bau apek gitu ya teman-teman, bau nggak kering. Terlebih lagi kalau kita laundry-nya udah musim hujan, jangan harap baunya enak. Saya udah pernah pengalaman teman-teman. Lebih baik cuci sendiri aja kalau mumpung masih panas teman-teman. Dan walaupun mau di laundry sekarang-sekarang ini nggak apa-apa teman-teman, masih bagus cuacanya, masih masih banyak panas ya ketimbang hujannya karena baru-baru banget ya ini musim hujannya. Seperti itu teman-teman. Nah ini alhamdulillah saya sudah mulai selesai cuci-cucinya. Nanti setelah ini saya lanjut untuk jemur-jemur. Ini lumayan melelahkan ya teman-teman, cuci sepatu satu rak ini. Nah ini sudah selesai, saya mulai ini kan airnya ya, biar jangan menggenang teman-teman, karena takut kalau ada yang jatuh nanti kalau airnya lama kering itu malah resiko kotor lagi. Nah seperti ini teman-teman, kita memang jadi ibu rumah tangga harus super rajin, jangan mageran. Jadi kalau apapun bersih yang merasakan itu kita. Apapun itu, dari pakaian suami, pakaian anak, dari rumah, dari perabotan, semua pokoknya yang menjadi poin penilaian pertama itu adalah bagaimana si ibu dalam menjalankan peran rumah tangganya. Tetap ya, ibu lagi yang akan menjadi penilaian dari mata orang lain tuh, tetap ya adanya di kita. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan dan juga dikasih semangat terus dalam bersih-bersih rumah, karena kita adalah menjadi jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya sehat, insya Allah anggota tubuhnya juga sehat ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah mulai jemur-jemur, tadi sambil cuci-cuci, saya sambil giling bed cover. Nah ini alhamdulillah cuci kipas angin dan cuci sepatunya selesai, bed covernya pun selesai, dan ini siap untuk dijemur. Ini lumayan agak mendung teman-teman pas saya cuci-cuci ini. Aduh, akhirnya sepatunya nggak kering, tapi bed cover alhamdulillah kering karena sorenya panas terik. Gitu, dan ini masih kebagian panas waktu sorenya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengklik video saya dan juga nonton full durasi video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang tidak berkenan, ada yang tidak satu frekuensi dengan saya mohon maaf ya teman-teman, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe tentunya demi kemajuan channel saya.